wallahu ghafurur rahim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan yang ulun sayangi serta ulun banggakan para habaib yang berhadir di majelis ini, para tuan-tuan guru yang berhadir, ketua masyarakat, pejabatnya juga di sini, dan yang keberadaan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan oleh Allah umur kita di dalam taat dan ibadah, serta kita nantinya dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga Firdaus bighairi hisab. Rasa panas juga mendengar pantun sidin tadi. Tuh belum memikirkan apa yang dibalasannya. Ya kan ibarat orang kawin itu ada apa namanya balasan anu cintanya, kadang bertepuk sebelah tangan. Balas apa? Tapi studi di Jepang ini namanya bang ujung-ujung kan tadi berjalan-jalan. Nah ini ulun bang ujung-ujung. Bang ujung-ujung ini kita ini mana nih? 8. Nah bang ujung-ujung kajalapan sini. Mudahan kita selalu dapat syafaat dari Nabi. Kan begitu kok. Ya asal ada bunyinya ya. Penting banget syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ini bukan hanya untuk mencari duit. Kita hidup ini bukan hanya untuk menggandalkan anak. Ya kalau boleh. Kita hidup ini bukan hanya untuk mencari kekayaan nikmat sesaat. Mencari umpamanya hari ini dapat ujungan 10 miliar. Penjual rokok aja sih. Ujung 10 miliar. Kawakah duit 10 miliar itu membawa kita ke surga? Nah, namun kita kan tahu lurungnya. Nah kita cari hidup di dunia ini cuma satu. Mulai dari kita ditiup oleh Allah roh di dalam perut umat, ya kan? Kita nih bergerak di dalam perut umat. Hidup kita model kayak ulun pas benar hari ini lah keluar pada para umat ini. Kenapa aja sampai berbintangan lawan pas 12 Rabiul Awal untuk sekolahnya sekolah agama. Jaka ulun sekolah tanggungan nang keselawarahan nang inggi berapa ikut jaka tidak berbinyan nang ketianan. Nah sekolah agama ini jadi banyak yang menaksir. Kan beginian lagi yang menaksir lelaki yang ingin menaksir. Mau beginian udah masuk tadi cumi orang mana? Bentuk kan acil-acil di dalam orang disipak paman loh. Ya Allah ya Rahman. Untung alhamdulillah bukan ulun menyekolahkan ulun ke sekolah pesantren agama. Lalu ulun tak
tahu di diri, lu tahu di diri. Aku ini diulang oleh Tuhan untuk apa? Jadi sampai aku nih dihidupakan Tuhan, dimakan akan Tuhan, asal awakku sekilan jadi 2 kilan, 62 kilan jadi 3 kilan, sampai 60 kilan sudah awaknya tingginya. Kan kita asalnya sekilan lagi-lagi saja, kalau malah keluar pada lubang nyaman kan. Ini asalnya sekilan lagi-lagi saja, lalu gunol ini sampai sasak masjid. Tuhan itu tujuannya untuk apa? Kita nih diulang Tuhan ini gak sambah apa, gak sambah cari duit ke Jakarta kan. Ujar Tuhan, aku menyuruh engkau ada di muka bumi sini untuk mencari ridhonya aku. Ujar engkau hidup di dunia sini, aku hidupkan, aku panjangkan umur untuk mencari sayangnya aku. Ujar Tuhan. Itu jangan kita cari lain. Jangan mencari sayang selain daripada aku. Mencari sayang bini jangan, mencari sayang laki jangan, mencari sayang anak jangan, karena itu syirik namanya. Tuhan cemburu mana? Amun Tuhan loh diduakan di hati kita. Baru ini kan bisa yang hilang si pakaiannya akan dalam diri ini. Bini itu kita sayangi karena menyuruh menyayangi siapa? Allah. Nabi Adam dari tanah hanya diciptakan. Tuhan menyuruh lawan iblis dan malaikat murid si iblis. Malaikat itu berataan murid iblis. Ujar Tuhan, bless, sujuti Adam. Artinya hormati ulahan menahan jaminan Adam. Iblis memandang lawan ulahan karena mau aku ini iblis dari api, inya dari tanah, cucul tanah ke api habis tanah, menang api. Ujar iblis, tapi ujar malaikat si murid. Murid itu orangnya pintar sedikit pada perbuatannya. Ujar malaikat, aku apa aja aku sujudi tasawuf nang menyuruh aja. Paham nggak? Nang menyuruh kita sujud, ujar malaikat nih, lalu kekawanan-kekawanannya, nang menyuruh kita sujud ini siapa? Allah. Nah, memandang nang menyuruh, bukan memandang suruhannya. Paham nggak? Nah, kita disuruh oleh Allah selama hidup di dunia ini untuk mencari sayangnya aku. Jangan engkau sayangi selain daripada aku. Nah, lalu kita berpikir, makanya apa namanya yang Tuhan nih? Makanya apa caranya segera dapat surat cinta dari Allah? Bukan kita yang mengakui cinta dengan Allah, tapi Tuhan yang mengakui cinta lawan kita. Itu yang penting. Mun kita itu lah di sini sembahyang 5 waktu sudah bukti cinta kita lawan Tuhan. Sampai duha 12 rakaat, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, asarnya ulang 4, mulai maghrib sampai isya di masjid aja sedikit kuring. Limbah isya ulang bowirin aja sampai tengah malam. Apa yang diharap? Sayangnya Allah. Itu yang diharap. Tapi adakah kita ditanda bahwa Tuhan itu sayang lawan kita? Karena itu yang penting. Kita beribu-ribu mengirim surat lawan Gedes
manis. Lawan beginian manis beginiannya. Al-lafir ana uhibbuki wa ana uhibbuki. Ya ukhti. Artinya kita dipandang lawan suhte, sayang lawan ninya, cinta lawan ninya, tapi kada dibalas-balasnya. WA kita kada dibalas-balasnya. Kenapa? Salah kirim nomornya salah. Tak kirim nomor abahnya. Ya Allah, ya Rahman. Kita hendak balasan dari Allah. Aku sayang ya Tuhan memberikan. Nah itu penting mana? Nah ada alamatnya di bumi sini. Kayak kita ini ciri bahwa Allah itu sayang lawan kita. Ciri bahwa Tuhan itu katuju lawan kita. Adakah? Ada. Di mana dalilnya? Dalam Quran. Apa bunyinya? Makulun baca tadi. Nama yang baca tadi. Kiki ya, banyak kasus makulun baca tadi. Ujar Tuhan, Qul wahai kekasihku Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, padahakan lawan umat ikam, padahakan lawan orang yang sayang lawan ikam, padahakan lawan orang yang cinta lawan ikam. In kuntum tuhibbunallaha, amun ikam mengakui diri sayang lawan aku, ikam mengakui cinta lawan Allah, fattabi'uni, fattabi'uni, letakkan gawian Rasulullah Nabi sayangi Tuhan tadi di diri kita. Bukan kita mengaku menggawi gawian Nabi karena, tapi anggap gawian Nabi tadi itu di diri kita. Ya kalau orang tahu di HP itu di-download aplikasi mutabaah lawan Nabi di diri kita. Nah tahu di HP kita download aplikasi mutabaah dengan Rasulullah. Andap di diri kita, andap di amok kita nih, andap di amok kita. Nah semalam malam Arba tadi ini pun ulun sampaikan juga di Tamban malam 7 malam Rabu ada ulun kasih juga. Nah masalah ini pun ulun sampaikan juga, tapi ada tambahannya ulun tambahin. Apa tambahannya? Nang ulun sampaikan di sana yaitu kita mengikuti akan gawian Nabi itu secara zahir. Contoh, Nabi masuk ke dalam masjid pakai batis kanan, pembacaan lah Nabi masuk, pembacaan. Keluar pada masjid pulang pakai batis kiri. Keluar pada masjid masuk ke jedeng atau ke WC ya, pakai batis kiri. Limbahnya masuk ke jedeng, pepacul selawat lawan baju, lalu bedang kapok, lalu buang hajat di situ. Keluar si hajat tadi bersih sudahnya, lalu dia basuh. Nah membasuh pakai tangan, pakai tangan, pakai tangan kanan. Membasuh pakai tangan kanan, menggusuk pakai tangan kiri. Aku sudah cara. Ini amun salah tak kululun. Membasuh pakai tangan kanan, menggusuknya pakai tangan kiri. Amun dia membasuh pakai tangan kiri, menggusuk pakai tangan kanan. Iya. Cuma lagi lah, siup lagi. Nah itu dohir
Nabi makan pakai tangan kanan. Limbahnya untuk makan Nabi pulang pembacaan. Sebelum makan sini pembacaan. Bacaan sebelum makan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Untuk makan alhamdulillah. Kenapa garamnya? Apa hikmahnya? Kurang makan atau minum bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud daripada Bismillahirrahmanirrahim? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kalau doanya kelola. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Ya Allah, beri berkah kalau makanan belum makan ini. Apakah berkahan makanan yang kita makan tadi? Makanan tadinya menjadi kulit kita, menjadi daging kita, menjadi darah kita. Makanan yang kita makan tadi intinya cadaran masuk ke dalam surga. Apabila makanan yang kita makan tadi halal. Nah, lalu ada kita bisa makan umpamanya yang haram, umpamanya atau diuntal babi dan umpamanya babi diuntalnya, anjing sebaliknya, atau bisa makan yang haram umpamanya orang besar buanan, inya ada diundang. Ini kan penghulu datang, penggancangnya belum makan, pengudiannya beli 7 kali ini makan. Nah, dia makan begitu tuh makanan yang kada halal karena memang diundang, apalagi dia mantan daripada beninyannya. Datang diundang orang, ini beninyannya kawin kalau lelaki yang lain, biar mantannya kada harus diundang lagi ya. Tidak apa lagi ya. Ya Allah, ya Rahman. Temakan kita nih, temakan makanan haram, ujar ulun hari. Kalau seandainya kita ada bisa temakan haram, baik sengaja atau pada sengaja, nah kita niatakan, kita minta lawan Tuhan. Ya Allah, ini ulun buang air kecil ini ulun buang air besar ini. Maka tiap hari kalau kita ke WC buang air kecil, buang air besar, minta lawan Tuhan. Ya Allah, ini nanam najis keluar dari ini keluar akan dua makanan-makanan haram ya Allah. Minta keluar akan dua Tuhan. Tuhan kuasa kan? Maka ujar Nabi, sesecuilnya daging yang tumbuh di awak kita dari makanan yang haram, ujar Nabi kekerakan diculuk dengan neraka dulu ternyata timba ya. Secuil kullu lahmin artinya sedikit benar. Nabata min haramin bulan tumbuh daging tadi dari makanan yang haram fanna laulani. Berhulu dengan neraka itu. Maka kita makanan macam-macam. Tanda mentol. Tapi mentol di sini dagingnya juga daging. Ada daging manusia dan ya kalau makan mentol. Nah, sip. Daging manusia kita tangkap pembangalai, apalagi soal daging babi kita campurkan sini ke banyus. Maka tahu makan mentolnya. Tapi yang kasus-kasus kayak pada zaman kita sini di Jawa sana banyak daging pentol, daging tikus, daging baboy, daging anjingnya murah namanya, murah pada ayam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, kita nih makan tadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mudahan kita makan tadi dan kita minum mengeluarkan menunjul ini lawan makanan yang haram di awak kita. Itu hikmah kita itu dijayakan Tuhan, buang air kecil dan buang air besar setiap hari. Itu hikmahnya. Kuasa ke Tuhan, makanan yang kita makan tadi kada keluar lagi, kuasa ya Tuhan. Kuasanya, buktinya kita dalam surga
Orang dalam surga itu kan dimakannya, tapi minumnya kadang jadi yang itu lagi, jadi panuh, jadi panuh. Ya Allah, mudah-mudahan kita berhasil ya Allah, mudah-mudahan kita berhasil. Nah, kita sambung. Apa tujuan kita hidup di dunia? Pertama, untuk mendapat ridhonya Allah. Nanti apa caranya ya Tuhan sehingga kita mendapat ridhomu? Umpati gawianku. Nanti apa kita mau umpati gawian Nabi? Dengarkan juga guru-guru yang mengajar di sini. Beisukan Nabi apa, siang apa, sore apa, siang malam apa, tengah malam apa. Nabi itu secara zahirnya, ya kan? Nah, anak ulun sampaikan di sini, mutabaah itu bukan hanya sekedar mutabaah zahir, tapi ada mutabaah batin. Mutabaah batin. Apa mutabaah batin? Nang nyaman kita kawan memahaminya. Ujar Nabi, minimal ada 3 akhlak di hati kita, nang mengolah kita bahagia cadarannya di dunia dan di akhirat. Karena kita nih Pak hidup ini menjalani 5 alam. 5 alam yang kita jalani. Pertama dulu alam rohim, kita di paru rumah, ya kan? Limbah itu tong atau berojol kita. Ya nanti kecemplungan di dalam masjid. Nah ini alam kedua, alam dunia. Limbah itu kan ke alam mana orang kita? Ke alam kubur, alam barzakh. Mungkin kita mati, ada sendarakan lagi tanam orang, diberi tanam orang, dibulikakan Tuhan, roh kita ke awak kita, dibulikakan Tuhan. Apabila orang itu diridhoi oleh Allah, di dalam kubur itu ia benar di atas ilam, basel, dipakuti bini pula, nyaman. Itu orang yang diridhoi oleh Allah. Sebaliknya, apabila orang itu dimurkai oleh Allah, masuk dalam kubur, kadung bebarat, nggih, ular yang paling terkenal di muka bumi ini bebarat. Apalagi orang yang ada penyembah yang ular yang paling dalam di muka bumi ini ular kata. Datu kondak. Anak kondak kan anak jadi berarti. Datunya. Ini, nang itu nak memaraki kurang nak ada penyembah yang. Limbah itu pulang tangan dan kiri mengapit, nang di atas menjajah, nang di bawah mengapit juga, ya ramuk jadinya. Kurang nak ada sembahyang, tapi sini sembahyang berataan. Amin, amin. Belum ada sembahyang mulai dan api hai, ada sembahyang itu apa? Jadi akan sembahyang. Hendak ada kalau alamat cinta, surat cinta dari Allah tadi. Kalau kita amun hendak dapat surat cinta dari Allah, letakkan gawian Nabi di awal kita nih. Nabi gawian sini apa? Subuh, sembahyang subuh sini. Zuhur, sembahyang zuhur sini. Asar, sembahyang asar sini. Ada tamat sini sembahyang. Ada ketamatan sembahyang Nabi. Kalau ada pemadahaman Nabi dia tamat sembahyang. Siap ya. Maghrib sembahyang sini, isya sembahyang sini. 5 yang untung isya menghadap subuh pulang. Kan kita ini mau tentu aja. Hidup kita di dalam mati kita antara 5 waktu ini. Mun biar kadang mati limbah subuh, limbah zuhur aja kadang mati. Amun kadang limbah zuhur, limbah asar. Mun kadang limbah asar, 5 maghrib. Mun kadang 5 maghrib, 5 isya. Mun kadang 5 isya, limbah subuh pulang. Jadi hidup kita ini satu bulan benar 5 waktu aja hidup kita nih. Nih nah, 5 subuh, parak zuhur pulang nih. Dalam hati kita 5 bentuk sembahyang subuh tadi, ya Allah, ini cadaran zuhur pulang. Jadi gawian bulan mulai begini nah sampai ke zuhur, mulai gawian dulu anak mahal dari zuhur aja. Walau dibawa begawi dulu ke sawah, dulu berjualan, dulu ini dulu. Tagawi kita sudah zuhur, untung sembahyang zuhur, ya Allah lu menghadiri
Tuntung sembahyang asar, ya Allah lu menghadiri pulang maghrib. Tuntung maghrib, nah ya Allah lu menghadiri pulang isya. Tuntung isya, ya Allah lu menghadiri pulang subuh. Nah itu niat mati dia harapan di sungai situ. Bilangnya apa ngarannya yang banyak pasir bilang tadi? Tongkang. Tungkang. Harapan mandi, dia mandi gunung situ. Tiga sungai. Tongkang salah sasaran. Rumpaknya dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada niat sudah di hati. Imbas sembahyang subuh tadi hendak menghadiri zuhur, maka orang ini dihitung syahid. Kan surga nyaman benar, dia hendak ke surga itu nyaman. Asal tak minumnya. Ini nak kita zuhur. Untuk sembahyang zuhur, ya Allah belum menghadiri bulan asar. Barangkali menghadirinya apa? Kuri, makan, penjualan. Kenapa kan yang gawe? Yang penting menghadiri bulan asar. Pas kena asar, haharakan guring lagi umpamanya nih. Ya kalau lah terbangun jam 5 sore, mandi ya itu belum. Mandi, berwudu, sembahyang asar. Tuntung sembahyang asar, ya Allah lu menghadiri bulan maghrib. Mudah-mudahan kawan itu kita bertahan. Karena kita akan keluar pada 5 waktu ini. Amun dia kada perhatian mau 5 waktu ini berarti alamat kita bertulisan di pintu neraka itu ada. Sedangkan kita mengharap surganya Allah. Ya Allah ya Rahman. Nah sampai mana tadi? Kita hendak mutabaah dengan Nabi lewat batin kita, ya kan? Secara zahir kebanyakan yang sudah tahu cara Nabi sembahyang, cara Nabi berwudu, cara Nabi bergaul lawan makhluk, cara Nabi bergaul lawan Tuhan. Banyak sudah ceramah-ceramah di sini memadahakan. Ini nang baluman lagi nang pada itu. Apa? Salah satu akhlak hati kita agar supaya kita mutabaah dengan Rasulullah SAW, yang mana Nabi itu orangnya pasti disayangi Tuhan, ya kan? Pasti diridhoi oleh Tuhan. Kita hendak juga, kita ini hendak juga disayangi Nabi, disayangi Tuhan, hendak juga diridhoi Allah. Apa tadi dalam hati? Yaitu yang pertama mensyukuri hal ehwal keadaan kita apapun. Syukuri hal ehwal keadaan kita ini apapun Tuhan mengolah kita. Diulah Tuhan jadi laki-laki, awak hilang, tatayakan orang haram sama, randah dalam Allah 2 kilanannya, berjerawatan belum, penggeringan belum. Tapi nama ulah siapa? Allah. Allah nama ulah alhamdulillah. Ulahan Tuhan ada kegampangan lain ulahan umma lawan Allah. Mun umma lawan Allah mun hendak tuh anak tuh kayak artis Korea. Putih mencorong mata sipit. Abahnya hilang, mamanya hilang, anaknya lantatnya, abahnya hilang, mamanya hilang, bisa aja anaknya putih bercorong kayak kami. Ini, nama Allah siapa? Nama Allah siapa? Allah. Inilah kita nggak semesti kita ini. Berapa itu makhluknya? Adalah Tuhan yang sama. Hah? Ada yang samanya. Padahal kita keluar di lubang yang sama. Tinggi. Tapi Muhammad ada yang samanya. Tinggi limited edition berkata. Tuhan yang mengulah. Jangan mamal abah yang mengulah
anak tuh bilang masih lagi, apalagi laki-laki mau punya anak, matanya galak, bulu matanya panjang, jabisnya pun kayak orang Arab, tinggi 2,5 meter, nang itunya kayak apel muda, bininya 7, kahandak kuitan, cuman bulahan Tuhan. Ya Allah, syukuri Bu Ai, syukuri Pak Ai keadaan kita sekarang ini, syukuri. Ini soalnya sesugih-sugihnya manusia, sesusah-susahnya manusia, tujuan kita sama. Tujuan kita sama. Apa tujuan kita? Untuk mendapat ridhonya Allah. Itu aja. Nang sugih kan, nang miskin kan, nang emas kan, nang ada kan, nang putih kan, nang hiram kan, nang tinggi kan, nang rendah kan. Tujuannya cuma satu. Hidup di dunia udah Tuhan cari ridhonya aku. Itu jangan kita cari. Kan ada orang lain pada begitu. Soalnya kita ini mati pun jagarannya. Lain karena kematian, ayo enggak. Mati pun jagarannya malah. Mati jagarannya. Insya Allahnya ada pasti. Pasti katanya mati. Dan syukuri keadaan kita sekarang ini. Syukuri aja. Nah, kayak apa kan? Isi duit kah, kada kah? Udah berbeda. Ini bisa yang ini kah, kada kah? Paculakan, udah ada sayang. Nang bini kayak tujuan, kalau laki syukuri, jangan lentok mana? Nyaman laki, karena kau dimakai lagi. Wah ini kamu pegangan hidup, dipegang-pegang hanya hidup. Membahagi hanya kawin, melihat sebelah mata ya, hidup sih kan. Wah ini bercucuk 12. Ya Allah, kadang kalau bukan syukuri hidup kita ini, syukuri alhamdulillah. Kawal berdiri, mendiriakan siapa? Kawal duduk, mendudukakan siapa? Kawal makan, memakan akan siapa? Itu yang dinyatakan. Kalau sampai dinyatakan, apalagi yang dinyatakan tentang kasus di TV. Ya, ini sudah. Nang bini nyawa laki dalam mungkin macam-macam ronda berdua yang balik pada nyawa. Oh jangan. Ya ini yang TV meracuni otak kita, diracuninya. Orang 2 laki bini bersayang-sayangan gara-gara TV berhamput-hamputan. Gara-gara TV kan. Orang 2 laki bini bersayang-sayangan gara-gara TV berpisahan. Iya. Makanya kalau sudah melihat TV lagi sudah jual TV-nya. Ini ulun memonitor, ulun lihati, ulun teliti TV itu isinya 90% lebih sampah. Arti sampah itu ada penting, ada perlu di otak kita nih. Mata kita tuh melihat film TV itu banyak sampahnya dibandingkan manfaatnya. Lain modelnya kayak ini, sembahyangan, pengajian di sini, manfaat jadinya. Pun melihat TV, orang pemelahian, orang pematian, ini orang mati membakar. Kan ada penting yang itu kita tahu, ada penting kita tahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan kita diselamatkan. Mudah-mudahan selamat. Kan tujuan kita tadi itu untuk dapat ridhonya Allah. Itu yang pertama, syukuri lawan yang sudah diberi oleh kita. Yang kedua, ulang sabar lawan ujian. Ujian Tuhan yang lawan kita pasti ada. Apalagi yang sudah Tuhan banyak banget sudah diterpangin. Sabar aja kita, sabar.
nyenang arang sabar tubuh ai nang arang sabar buntung orang ada pemamai ya begini yang merancang apa itu pemamai melaki kada pemamai kada tangan main mamai ini wah nyenang lagi siop ini nama gabung siapa sebelumnya ya Allah sabar jadi singkat sedikit masa jam sudah Masya Allah juhur kita jam berapa panitia 12:04 kita jamak kosor kan juhur asal ini boleh jadi jamak kosor bagi nang musafir ya Allah ya Allah. Nah nomor 2 akhlak Nabi dalam hadis ini kita disuruh untuk sholat. Nomor 3 akhlaknya di hati kita agar supaya kita selamat bahagia dunia dan akhirat yaitu ikhlas. Ikhlas. Apa arti ikhlas? Ikhlas itu menerima lawan ketentuan Allah. Dijadikan Tuhan kita kurang miskin, terima. Dijadikan Tuhan kurang sugih, terima. Tapi ada kewajiban. Sorong sugih rumah 12 tingkat, di sebelah sorong rumah gubuk reot ditunjuk berapa? Itu hari-hari rumah yang sugih itu dosa itu ketiganya. Membiarkan orang di sebelah rumahnya reot, apalagi sampai kada makan. Sampai kada minum, sampai kali mencari makan, sampai hidup rumah orang gara-gara rumah sendiri 12 tingkat sampai langit ya Allah ditakdirkan Tuhan kita ini jadi orang yang miskin ikhlas terima belum terima Tuhan karena menurut dalam ridhonya pian bukan sugih. Ya Allah ya Rahman banyak orang ini lagi panas asal aku macam gamis dulu deh sampai ke sini sudah kalungnya di situ sudah ya Pak mandi lalu sudah Masya Allah. Nah jadi belum simpul katanya sudah belum simpul katanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW hendak mencari ridhonya Allah. Nah kita berniat mulai dari hari ini nak berniat ya Allah mulai hari ini mulai detik ini mulai jam ini ulun hendak menggawi gawian yang dia ridhoinya ulun hendak mencari sayangnya dia aja mulai hari ini sampai ulun pabilanya yang mati akan pabilanya yang mati akan ulun nang ulun cari nang ulun gawi nang yang ridhoi aja sudah kalian berniat pakai itu belum sekali lagi karena ini penting niat model kayak video sembahyang Allahu Akbar tapi dia kan berniat selain zuhur walau sembahyang yang kayak Nabi sholat sembahyang dia sholat sembahyang diterima Tuhan lah sembahyang niatnya kadang-kadang. Nah oleh sebab itu yang berniat mulai hari ini lah berniat ya Allah mulai hari ini jam ini detik ini ulun hendak mencari ridho yang aja ulun hendak menggawi gawian yang pian ridho aja sampai ulun pian cabut roh sampai ulun mati sudah kamu nah sudah seandainya limbah pulihkan ini kita dipulihkan ada tergawi maksiat nah apakah ada acil dan terkadang bulan umpamanya mempersiapkan lalu nang lakiannya memurui melihat ini umpamanya dosa mata jadinya ya kan dan bertaubat jadinya memulih pulang ke jalan kan niat kita tadi subuh belum tergawi
subuh tadi ada tegawi. Napa uring jam 3? Ini rame banget ini. Lalu bangun jam 9 keesokan. Ada tegawi sembahyang subuhnya. Nah, minta ampun Tuhan, ya Allah, belum minta ampun. Tapi gawi bangun subuhnya tadi gawi sembahyang subuhnya Allah, baru sembahyang subuh. Babule pulang nang asalnya salah. Ini ulun mengibaratkannya lah model kayak kita tujuan dari sini nanti tujuan kita hendak ke Martapura. Kan ada 2 jalan, ada lewat Kelotok ya kalau lah, ada lewat Anjir, keluar naik jembatan Bariko, ya kan? Nah itu jalan menuju ke Martapura. Lalu yang salah jalan, limbahnya keluar pada Tamban ke sini, naik jembatan Anjir, lalu belok kiri. Ini sampai ke Palangkaraya. Tapi tujuan hati hendak ke Martapura, ya kan? Tapi salah jalan, artinya kalau yang ini maksiat. Tapi tujuan sudah ada. Lalu kesalah jalan yang limbahnya yang sadar, limbahnya sampai ke Palangka. Astagfirullahaladzim, aku ini hendak ke Martapura, cuman berelang setuman dulu di Palangka sini. Lalu berguling dari Palangka tuh hendak menuju ke Martapura. Limbahnya berguling dia tuh kan baru lagi sekilo yang berguling di jalan motor dia haram tuh dijepak setu ini dirumpak pesawat pula. Sudah dijepak setu dirumpak pesawat pula. Mati lalu lenyap lalu mati apa dia? Mati ditaubati oleh Allah. Kenapa? Karena dia berguling. Walau bergulingnya jauh masih, tapi ada hati sudah tujuan itu sudah pian andak sudah dihadirkan oleh hari ini nah. Pian andak sudah tujuannya hidup pian ini untuk dapat ridhonya Allah. Walau gawian maksiat itu pian tegawi isuknya lalu ada tegawi baguling. Sekira-kira waktu kita mati karena didatangi Israel karena sebelum mati hadang dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendak ada kayak berataan hendak benar. Makanya tadi berniat di hati dia, mulai hari ini, detik ini, menit ini, jam ini, kada hendak mencari gawian selain daripada ridho Allah, selain daripada mensayangi Allah, kada hendak digawi. Pokoknya menggawi ridho Allah saja. Mudahan awak ada. Yang penting niat jajak dulu, tajak sebatas. Pokoknya aku hidup ini sekira dapat ridhonya Allah. Usahanya apa? Usaha hari-harinya. Usaha hari-harinya dikatakannya jam kayak ini Nabi apa ya? Oh sidin mau usaha. Oh sidin anak kahil, anak bini sidin jualan kita nak ke kantor nang berusaha ke warungan karena itu kerugian Rasulullah. Nabi itu berusaha. Kan mudahan kita kawan yang menggawi ini, mudahan kawan. Karena tujuannya kita hendak sekawan. Jadi 2 macam inilah kesimpulan agar supaya kita dapat ridhonya Allah. Yang pertama tadi itu mutaba'ah dengan Nabi Muhammad SAW secara zahir dan batin kita. Yang kedua, tajak di hati niat hendak menggawi-gawian dan diridhoi oleh Allah aja. Mudahan kita dapat ridhonya Allah dan selalu diridhoi oleh Allah, diampuni Tuhan juga dosa-dosa kita. Dan ulun pribadi terima kasih benar yang undang di sini serta di
siapakan wadai anu ulang nih, wadai ulang tahun ini. Mudah-mudahan ulun kemudian dipanjangkan Tuhan umur, kita sehat badan dalam taat ibadah, rezeki dimurahkan Tuhan. Limbah itu pulang nanti isi utang diampuni dibayarkan Tuhan. Limbah itu pulang menjalani hidup mencari ridho Allah ini dimudahkan oleh Allah. Sampai karena kita terkumpulkan Tuhan dalam surga model kayak ini, model kayak ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma stajib du'ana wa shfi marwadana wa rahim mautana wa yassir umurana wa qadhi hajatina wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barwatan fil 'umri wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan an-nadhar ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi telah kita dengarkan mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau dapat kita ambil intisari dan hikmahnya sehingga kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara mengaturkan ampun dan maaf halal dan ridho dunia akhirat lawan kemudian saudara. Apabila dalam penyampaian acara hari ini terdapat tutur kata dan tingkah laku yang tidak berkenan di hati pihak-pihak saudara, maka sekali lagi lawan yang kurang ulun minta ampun dan kepada yang akan ulun aturkan maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nurul Ibadah Jerebat Baru. Acara hari Minggu 9 September bertepatan tanggal 13 Rabiul Awal. Waktu jam 8 pagi. Tempat ruang induk Masjid Nurul Ibadah Jerebat Baru. Penceramah Ustaz Sarmiji Asri SAG MHI. Penceramah Ustaz Sarmiji Asri SAG MHI. Sekali lagi diundang kepada kemudian sahabat acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Minggu 9 September 13 Rabiul Awal. Waktu jam 8 pagi. Tempat ruang induk Masjid Nurul Ibadah Jerebat Baru. Penceramah Guru Ustaz Sarmiji Asri SAG MHI. Demikian, terima kasih.